Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melda Setiawan dengan NIM 43040190124. Saya mahasiswa psikologi semester 6 dan saya berasal dari IAIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sesi konseling dengan penerapan teknik refleksi perasaan dan eksplorasi dalam konseling. Nah, sebelum kita melakukan konseling, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, sesi konseling ini dibatasi hanya 40 menit. Dan yang kedua, pada sesi konseling ini, konselor hanya bertugas membantu, sedangkan tanggung jawab serta keputusan tetap berada di tangan konseli. Lalu, apapun yang berada dalam sesi ini sudah minta izin kepada konseli untuk direkam dan boleh dipublikasikan. Serta jika konseli tidak mengizinkan, maka apapun permasalahan yang diceritakan oleh konseli tidak boleh disebarluaskan. Dan itu merupakan sebuah kerahasiaan kecuali atas izin konseli sendiri. Sekian dan selamat menikmati. Halo Kak, Assalamualaikum. Halo Raffi, waalaikumsalam. Raffi habis dari mana nih? Habis dari rumah tadi. Oke, gimana keadaannya Raffi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, kok lesu gitu. Kenapa? Ada masalah di sekolah? Bukan masalah sekolah sih, kayak lingkungan pertemanan. Pokoknya kayak bersosial itu kurang baik gitu lah. Oke, lingkungan pertemanannya ada masalah ya? Nah, bisa dijelaskan nggak ke kakak masalahnya itu seperti apa? Atau apa sih kendala Raffi gitu? Kayak apa ya, kayak kurang percaya diri gitu Kak, hilang gitu. Apa yang menyebabkan Raffi kurang percaya diri? Mungkin kayak teman-teman saya itu kayak lebih dari saya gitu, jadi saya. Oh iya, kenapa Raffi bisa merasa seperti itu? Mungkin kayak dia lebih dari saya, tuh saya kayak merasa gitulah, jadi saya malu sama diri saya sendiri gitu. Jadi Raffi ngerasa teman-teman Raffi lebih oke dari Raffi, sehingga ada timbul rasa kurang percaya diri, terus juga jadi pemalu. Tapi Raffi sebelumnya pernah mengalami trauma nggak? Atau adakah orang-orang yang pernah menghina Raffi atau misalnya menimbulkan perasaan sakit di hati Raffi yang membuat Raffi jadi diam atau pemalu? Kalau itu pasti ada, tapi nggak semuanya, tapi ada gitu loh Kak. Bisa diceritakan mungkin lebih dalam? Kalau diceritakan itu Jangan takut, santai, kan di sini ada kakak sama ya. apa namanya, itu tuh kayak temen gitu kayak Ya. jadi kayak saya buat salah sekali tuh yang dulu diungkit-ingkit gitu loh Kak, diungkit-ingkit terus sampai bahasanya juga nyakitin gitu loh Kak, masih inget-inget gitu Kak. Jadi Raffi punya teman yang dia pernah punya masalah sama Raffi, kemudian selalu diungkit-ungkit. Itu bikin Raffi ada rasa sedih, terus juga murung, jadi pemalu gitu ya. Nah, apa sih harapan Raffi ke diri Raffi? Harapannya sih kayak mencoba untuk berubah gitu, di kedepannya lebih percaya diri. Oke, percaya dirinya tuh gimana? Raffi tuh mau Raffi seperti apa? Percaya diri, lebih terbuka gitu, kalau jadi lebih baik lah pokoknya kan dari sekarang gitu. Oke, nah menurut Raffi tindakan yang Raffi lakukan saat ini sudah tepat belum untuk menjadi diri Raffi yang lebih baik? Seluruhnya belum utuh, tapi ya masih dicoba gitu Kak, masih diusahakan. Gimana caranya biar Raffi bisa menumbuhkan rasa percaya diri dan beradaptasi dalam lingkungan sosial? Gimana coba? Mungkin cari motivasi lagi sama diri sendiri dan kayak menumbuhkan rasa-rasa sedikit demi sedikit gitu Kak. Betul. Nah, Raffi sebagai masukan aja nih, kalau Raffi ingin bersosialisasi, pertama itu Raffi bisa terjun ke lingkup sosial itu sendiri. Jadi Raffi jangan murung, jangan sedih, jangan malu, karena ini lingkungan baru. Di sini Raffi bisa mengeksplorasi diri Raffi. Raffi bisa bergabung OSIS. Apakah Raffi gabung OSIS? Gabung sih, tapi kayak kurang jarang gitu, cuma ikut doang tapi enggak. Oke, nanti dicoba aktif ya. Iya. Oke, mantap. Ya
gitu. Jadi Raffi bisa gabung OSIS, bisa juga rajin belajar. Kenapa kita harus rajin belajar? Nah itu biar Raffi lebih percaya diri, kayak ih aku bisa nih, ngapain aku malu. Jadinya Raffi berani jawab di kelas, dan teman-teman Raffi pun akan mengakui Raffi gitu. Jadi kalau Raffi ngerasa murung, sedih, nggak apa-apa. Kalau misalnya mau nangis, nangis, jangan ditahan. Lalu maafkan orang yang dulu menyakiti Raffi, dan ingat kata-kata yang baik. Ada nggak kata yang memotivasi Raffi? Ada kak, ada. Nah gimana tuh, kakak boleh tahu nggak? Ada tapi kayak susah gitu diucapinnya gitu kak. Oke, nggak apa-apa diucapin dong. Kakak pengen tahu apa sih yang memotivasi Raffi hingga bisa sekeren ini. Mungkin kata-kata dari mama papa, terus teman-teman, guru-guru. Gimana tuh, gimana? Coba yang paling berkesan. Kata mama sih waktu itu tuh kayak kakak-kakak Raffi kan ada yang itu ya kayak tahu lah, kakak tetangga saya gitu, tahu lah. Nah gara-gara itu kayak ada cekcok gitu, jadi mama aku tuh mau yang terbaik gitu untuk aku, ngomong gitu, terus itu jadi motivasi untuk saya berubah. Kamu emang anak yang berbakti, dan jangan ngerasa kamu sendirian ya, karena kamu punya mama, papa, teman-teman kamu punya kakak bisa cerita. Nah tapi untuk hari ini sesi konseling kita sampai sini. Gimana, apakah masih ada unek-unek yang mau Raffi sampaikan? Segitu aja dulu kak. Oke. Sebenarnya ada tapi ya untuk itu aja kak. Oke, mungkin untuk sesi selanjutnya kamu sering aja main kesini, gak apa-apa. Semoga apa yang kakak sampaikan tadi bisa membantu kamu step by step ya, pelan-pelan aja, dengan cara terjun dulu, terus mulai mengenali, beradaptasi, terus tetap memperbaiki diri kakak. Terima kasih banyak ya udah mau dengerin keluh kesah Raffi. Semoga Raffi jadi anak yang soleh. Terima kasih banyak ya. Ya udah, assalamualaikum. Oke teman-teman, pertama kita akan masuk pada pembahasan refleksi perasaan, yang merupakan sebuah keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor untuk merespon keadaan atau perasaan klien terhadap situasi yang sedang dihadapi. Nah, dengan kemampuan ini, konselor akan mendorong dan merangsang klien untuk mengemukakan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapinya. Seperti misalnya ketika klien memiliki unek-unek. Nah, dengan kemampuan refleksi perasaan atau kita menekankan tentang perasaan atau sesuatu yang dialami klien, itu membuat klien lebih terpancing untuk benar-benar mencurahkan semua masalah yang ada atau masalah yang dihadapinya. Dalam hal ini, konselor itu bertugas untuk mendengarkan secara cermat nih apa saja yang telah disampaikan oleh klien. Kemudian, konselor menafsirkan perasaan yang tersirat dan merumuskannya dalam kalimat yang jelas yang berisi kata perasaan menurut dengan konselor. Selanjutnya, tujuan dari refleksi perasaan. Yang pertama yaitu memperoleh kejelasan tentang perasaan konseli atau suatu peristiwa. Nah, jadi dengan bantuan refleksi perasaan, kita dapat dengan lebih jelas mengetahui perasaan konseli. Nah, yang kedua, konseli merasa dimengerti perasaannya. Nah, maksudnya dengan refleksi perasaan, dengan kita mendengarkan dengan cermat, kemudian menanggapi dan menegaskan apa yang diucapkan, konseli itu merasa dimengerti dan didengarkan. Lalu yang ketiga, mengarahkan pembicaraan yang lebih dalam terkait perasaan konseli. Nah, ketika konseli terlihat menghindar atau nggak yakin sama apa yang dia rasakan, kita lebih meyakinkan bahwa itu tuh permasalahan. Nah, sehingga konseli itu lebih yakin gitu. Kemudian, refleksi perasaan ini dapat mengalami hambatan jika 1. Stereotip dari konselor. 2. Konselor tidak dapat mengatur waktu sesi konseling. 3. Konselor tidak dapat memilih perasaan mana yang untuk direfleksikan. 4. Konselor tidak dapat mengetahui isi perasaan yang direfleksikan. Yang kelima, konselor tidak dapat menemukan ke dalam perasaan. Yang keenam, konselor menambah arti perasaan. Dan yang ketujuh, konselor menggunakan bahasa yang kurang tepat. Gitu. Jadi ketika konselor melakukan hal-hal di atas, maka teknik refleksi perasaan akan terhambat. Mungkin konselinya jadi tertutup, jadi tidak mau mengeluarkan perasaan terdalamnya, ataupun lebih sulit untuk menggali
atau menemukan hal-hal yang sebenarnya merupakan masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Selanjutnya, manfaat dari refleksi perasaan yang hampir mencangkup tujuannya, yaitu pertama, membantu klien untuk merasa dipahami secara mendalam. Yang kedua, klien merasa bahwa perasaan menyebabkan tingkah laku. Nah, yang ketiga, memusatkan evaluasi pada klien. Yang keempat, memberi kekuatan untuk memilih. Yang kelima, memperjelas cara berpikir klien. Dan yang keenam, menguji kedalaman motif-motif klien. Jadi teman-teman, kesimpulannya refleksi perasaan merupakan sebuah keterampilan konselor untuk merefleksikan atau memantulkan perasaan yang dialami klien dari pengamatan verbal maupun nonverbal. Nah, contohnya ketika klien mengatakan, saya sangat kesal pada teman saya dan saya tidak ingin lagi meminjami dia barang. Nah, mungkin kalian dengan merefleksikan perasaan kepada klien kalian bisa mengatakan, tampaknya kamu benar-benar kesal ya sama teman kamu gitu. Nah, dalam video yang saya akan contohkan, klien bertanya atau klien mengeluhkan tentang rasa sosialisasinya yang rendah. Kemudian konselor akan bertanya, "Oh, sepertinya kamu merasa rendah karena seperti ini ya," gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai eksplorasi. Nah, eksplorasi merupakan keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Kenapa menggunakan teknik ini dalam konseling? Yaitu karena klien pada umumnya itu tertutup, tidak mau terus terang. Jarang ada klien yang terbuka. Nah, klien itu terkadang menyimpan rahasia batin dan menutup dirinya atau tidak mau mengemukakan secara terus terang. Itu entah klien menganggapnya aib atau merasa mengeluarkannya membuatnya merasakan sedih gitu. Jadi jarang sekali kita menemui klien yang terbuka. Nah, untuk itulah teknik eksplorasi ini diperlukan. Eksplorasi terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama merupakan eksplorasi perasaan, yaitu sebuah keterampilan konselor untuk menggali perasaan klien yang terdalam. Contohnya ketika klien menunjukkan perasaan yang sedih, kita bisa menggali di sana seperti, kenapa Anda bisa sedih sekali setelah mengalami peristiwa tersebut, atau bagaimanakah perasaan Anda saat ini, gitu. Lalu yang kedua ada eksplorasi pikiran, di mana tujuannya itu adalah agar konselor itu dapat mengetahui pendapat, pikiran, ataupun ide klien dalam memandang sesuatu. Mungkin contohnya, ketika kita meminta klien menjelaskan lebih jauh alasan dia melakukan sesuatu, itu kan pikiran, idenya bisa terlihat. Nah, yang ketiga ada eksplorasi pengalaman, yaitu keterampilan konselor untuk menggali pengalaman-pengalaman yang telah klien lalui. Contohnya, saya sangat terkesan dengan pengalaman yang Anda lalui, tapi apakah boleh saya mengetahui lebih jauh bagaimana pengalaman Anda dalam mengalami masa pahit tersebut? Bagaimana Anda bisa keluar menghadapi masa pahit tersebut? Nah, dengan kemampuan eksplorasi ini, klien akan merasa dapat bercerita dengan bebas ataupun mengeluarkan semua masalahnya dengan bebas tanpa rasa takut, tertekan, ataupun ancaman. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.